Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 222. Datang lagi. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan menembak lagi. Aku tidak percaya itu. Lightwing meraung dan menembak berturut-turut, baik dalam bayang-bayang kepalan tangan, di telapak tangan, atau di perisai pertahanan. Namun, di mata Ye Chen, tidak ada yang tersapu sepanjang jalan. Tidak peduli metode rahasia apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menghentikan tinju berdarah Ye Chen. Bang! Dengan suara keras, sayap putih mundur ditarik oleh lengan Ye Chen, dan kemudian tiba-tiba bergerak lingkaran, menabrak platform pertempuran parah, platform pertempuran keras. Dia menghancurkan sebuah lubang humanoid datang. Hah! Darah tua bayi disemprotkan lebih dari 3 kaki, sebelum dia bisa mengatur napas, tubuhnya meninggalkan tanah. Bang! Ada suara keras lainnya. Sayap putih, 5 organ dalam, dan 6 anggota badan semuanya dilepas dan tulang serta meridian seluruh tubuh hancur. Aku harus berbaring bengkok di tempat tidur selama 3 atau 5 bulan, bahkan jika pertempuran itu tidak mati. Sudahkah kamu ke surga? Dengan Ye Chen gemetar, sayap putih pingsan diusir dari platform pertempuran. Wow, kepala penonton kuartet terangkat lagi, matanya berputar mengikuti sosok Lightwing. Bang! Segera, suara keras datang dari luar venue, dan sebongkah batu hancur oleh tubuh bayi yang jatuh. Ya, satu lagi. Diam-diam di tempat, butuh waktu lama bagi seseorang untuk merespon. Nima, yang paling pesimis telah menang. Dunia ini benar-benar aneh. Ketika suara pertama terdengar, suara terdengar terus terdengar. Pada saat ini, semua orang mungkin tidak lagi berani meremehkan Ye Chen. Jika Ye Chen diambil secara kebetulan di pertandingan sistem gugur, itu adalah keberuntungan Ye Chen. Jika dia menang melawan Sui Yin, itu mungkin kebetulan, tapi kali ini. Biografi sejati keempat Zheng Yang Songtang dipukuli. Apakah ini keberuntungan? Apakah ini juga kebetulan? Jawabannya adalah tidak. Mungkin semua orang telah meremehkan ranah orang ini sejak awal, dan kekuatannya memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 9 kisah nyata Hang Yue. Saya perlu berbicara dengan orang ini ketika saya punya waktu. Di kursi, lelaki tua dari Zuge merasakan tas di bawah matanya lagi dan memuntahkan cincin rokok. Kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, pastikan untuk membawanya pulang dan mempelajarinya dengan hati-hati. Apakah kamu tidak hanya memenangkan Lightwing? Adapun kamu, Bi Anda tidak bisa tidak melirik orang tua di Zuge. Saya mendengar bahwa lelaki tua dari Zuge tidak dapat membantu tetapi menoleh, Biu. Kamu terlalu bangga, kamu berani mengatakan bahwa kamu dapat melawan sayap putih di ranah manusia. Kamu berani mengatakan bahwa kamu dapat menempel hampir 4 di bawah serangan bayangan jamnya. Tidak, juga, jangan lupa bahwa garis keturunanmu jauh lebih kuat daripada Ye Chen. Kau dan bakatnya, dari pertempuran ini, akan ditakdirkan untukmu. Begitu kata ini keluar, Biu mengerucutkan bibirnya, dan tidak bisa membantu diam-diam. Dia tidak berani mengakuinya. Jika dia menghadapi sayap putih di dinasti Yuan, dia pasti akan kalah. Di sisi lain, para murid Zheng Yangzong sudah mengangkat kembali bayi yang pingsan. Ini benar-benar melukai otot-ototnya, dan seluruh orang itu begitu tak dikenal sehingga dia bahkan tidak bisa mengenali kerabatnya. Bajingan! Cheng Kun di kursi tinggi menghancurkan meja di sebelahnya, dan menatap dingin ke arah Ye Chen di platform pertempuran. Murid pekerja keras dari murid biografi sejati dipukuli oleh orang lain. Punya satu. Jangan menatapku, percuma untuk memandangku. Ye Chen memelintir lehernya. Bukannya aku mulai terlalu keras, itu karena murid-muridmu Zheng Yangzong tidak bisa menahan diri untuk bertarung. Kamu, kata-kata Ye Chen membuat semua murid dari sekte Zheng Yang berdiri tiba-tiba, sepasang mata dingin, wajah ganas, hampir ditembus oleh tubuh Ye Chen sudah. Aku tidak yakin untuk datang dan bertarung, Ye Chen bergumam dengan keras. Lihat apakah aku tidak bisa menghancurkanmu. Bahkan tidak mengatakannya, seorang murid sekte Zheng Yang benar-benar muncul, dan itu adalah serangan diam-diam di belakangnya. Untuk mengatakan bahwa produk ini juga membanjiri otak, hanya untuk mengkhawatirkan ketekunan, tetapi mengabaikan bahwa ini adalah 3 perbandingan besar, dan Wu Changqing belum mengumumkan hasilnya, yang berarti perbandingannya belum berakhir. Hah! Pedang panjang itu menjerit, dan Chang Hong langsung menuju ke kepala Ye Chen. Dalam adegan ini, tidak ada yang merespons. Sebenarnya, beberapa orang berani membunuh dan mengambil inisiatif. Ini adalah pembunuhan yang harus dilakukan. Ini melanggar 3 aturan perbandingan. Sial, Yang Dingtian tiba-tiba berdiri. Jika Ye Chen dapat dibunuh dengan 1 pedang, itu adalah hal yang baik. Cheng Kun di kursi tinggi menyeringai di dalam hatinya. Meskipun waktunya singkat, Cheng Kun masih dapat diperintahkan untuk berhenti, tetapi dia belum melakukannya, dan dia sudah memikirkan metode yang komprehensif. Jika Ye Chen terbunuh,
Itu adalah masalah besar untuk membunuh murid yang menyerang Ye Chen dan menukar murid itu dengan Ye. Kehidupan Chen memang sepadan. Hah, segera, medan perang terciprat darah. Murid itu tidak memiliki pedang, tetapi tidak menusuk kepala Ye Chen, tetapi menusuk bahu Ye Chen. Jelas, pada saat terakhir, Ye Chen lolos dari pembunuhan. Sebuah pukulan. Keberaniannya tidak kecil. Ye Chen mencibir, dan untuk sesaat, dia sangat marah sehingga dia menghancurkan pedang panjang yang menusuk bahunya, lalu mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan murid Zheng Yangsong. Bang! Detik berikutnya, murid itu dijatuhkan dengan kejam di platform pertempuran oleh Ye Chen. Murid itu muntah darah, organ internalnya hampir dimuntahkan, dan seluruh tubuhnya patah. Cukup sudah. Melihat murid itu luput, Cheng Kun tiba-tiba berteriak. Cheng Kun, murid-muridmu Zheng Yangsong benar-benar tanpa hukum. Yang Dingtian memelototi Cheng Kun. Jika tidak Ye Chen bereaksi dengan cepat, aku takut muridku Heng Yuezong akan mati secara tragis di bawah pedang murid Zheng Yangsongmu. Yang Dao You tidak perlu khawatir, aku akan memberimu penjelasan. Cheng Kun mendengus dingin, dan menatap platform pertempuran dengan dingin. Biarkan dia, Zheng Yangsong pasti akan menjatuhkan sanksi. Ye Chen tidak bergerak, tetapi memandang Cheng Kun dengan penuh minat, berani bertanya pada Tuan Zheng Yang, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Bagaimana aku menghadapinya, apakah aku masih perlu menjelaskan kepadamu? Cheng Kun mendengus. Tentu saja kamu harus menjelaskan kepadaku. Ye Chen memandangi Cheng Kun sambil mencibir. Jika aku tidak menanggapi dengan cepat, aku mungkin akan terbunuh. Sebagai seorang korban, bukankah aku berhak tahu bagaimana cara menghukum orang ini? Kamu, Cheng Kun Dun bertahan, tampaknya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan sangat sulit untuk dilibatkan, jadi dia melepaskannya. Dia sudah memikirkannya, bahkan jika muridnya Zheng Yang telah ketinggalan, sebagai suzerain, dia akan sangat menghukum murid itu untuk melayaninya, tetapi untuk sanksi, semakin ringan semakin baik, setidaknya tidak membiarkan nama murid kehilangan nyawanya karena ini adalah sekte Zheng Yang. Dia percaya bahwa kuartet tidak akan membuatnya terlalu jelek. Namun, apa yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa Ye Chen adalah orang pertama yang memegang masalah ini, yang membuatnya cukup malu. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Ye Chen berbicara lagi dan mengangkat bahu. Mari kita damai, murid ini juga ditendang oleh keledai, yang membuat kesalahan besar. Zheng Yang Sovereign mungkin juga memberikan 2 uang kecil hibur saya, ini adalah masa lalu, jadi. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Cheng Kun menatap Ye Chen, masih memiliki Hanman di matanya. Itu mudah. Ye Chen merentangkan tangannya, lalu tangan satunya sudah menggenggam pergelangan tangan murid itu. Hah! Darah berceceran seketika, dan Ye Chen memandang wajah penonton dengan serius dan merobek lengan murid Zheng Yangsong. Chapter 223. Desis. Langkah Ye Chen ini membuat suara merinding ke segala arah. Rao adalah Yang Dingtian dan Chu Xuaner. Mereka tidak pernah menyangka Ye Chen merobek salah satu lengan murid-muridnya di depan umum. Sedang tersenyum. Bocah ini tidak mudah. Suara panjang itu mendesis. Keberanian ini juga gemuk, dan dia berani merobek salah satu lengan murid di depan seluruh sekolah Zheng Yang, Cheng Kun. Saya merasa Zheng Yangsong dan Heng Yuezong akan merobek wajah mereka, dan bukan tidak mungkin untuk bertarung di tempat. Ah, murid dari Zheng Yang Sekte jelas tidak berharap Ye Chen begitu kejam, sehingga dia bereaksi, dan teriakannya sangat keras sehingga mereka berdering melalui seluruh Sekte Zheng Yang. Ye Chen, kamu benar-benar sial. Kemarahan Cheng Kun seperti guntur yang menggelegar, dan momentum kuat itu muncul seketika. Ye Chen tidak takut, menatap Cheng Kun dan tertawa, 3 turnamen besar, tetapi sebelum dia diumumkan, seseorang berkuasa sebagai intervensi, dan dia akan dihukum. Jika pihak ketiga berpartisipasi, terutama di belakang layar, ini untuk kejahatan kematian, bahkan jika saya menghancurkannya di tempat, Anda tidak memiliki hak untuk menguasai dosa saya. Itu saja. Lelaki tua dari Zuge menanggapi pertama, mengangkat telinganya dengan asin, dan berkata, sekarang, semua bahu anak-anak telah dikeluarkan dari lubang darah, dan tidak ada yang membayar biaya medis. Pendahulu Zuge berkata begitu banyak. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Sun Zi, kepala King Yun Sovereign, adalah orang pertama yang berdamai, dan aneh bahwa dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu untuk melawan Zheng Yang. Katakan juga padaku, mereka berdua melangkah, milik Sangguan dan Situ, jelas berdiri di sisi Ye Chen. Melihat begitu banyak orang dan begitu banyak pasukan berdebat, Rao Si Cheng Kun hampir dipaksa muntah darah, tak heran dia menyalahkannya karena memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana, dan terlalu meremehkan Ye Chen, yang Zheng Yangsong dulunya mengendarai gunung. Aku tidak menuntut, beri aku uang dan kita sudah selesai. Ye Chen menarik telinganya, kalau tidak, aku bisa menariknya kembali untuk rebusan dan minum. Begitu kata ini keluar, penonton masih lebih vokal. Rahasia keberanian Ye Chen benar-benar hebat. Dengan cara ini, dia berani meminta tebusan kepada Zheng Zheng, tapi ini yang pertama. Lihatlah wajah Kun lagi, sepertinya berubah, menjadi cepat, dan tampak jelek untuk dibunuh. Bebaskan orang. Lagi pula,
dia tidak bisa menahan tekanan kuartet, melambaikan tangan dan melemparkan tas penyimpanan, dan menabrak platform pertempuran. Ye Chen sangat manis. Dia melambaikan tangannya dan mengisapnya. Setelah melirik ke dalam, dia mengejutkan lidahnya. 5.000 batu roh, tembakan Lord Zeng yang benar-benar murah hati. Meskipun hanya ada 5.000 roh, Ye Chen melepaskan murid itu. Baginya, uang tidak begitu penting seperti yang dibayangkannya. Dia tidak berharap Cheng Kun memberinya banyak. Tujuannya adalah untuk menamparkan wajahnya. Mengalahkan wajah Zeng Yangzong, suasana hatiku sangat segar, tidak ada yang terjadi. Dapatkan. Dia menjejalkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya. Ye Chen Maliu melompat dari platform pertempuran, dan kemudian tidak melupakan nada aneh Yin dan Yang, kehidupan Sekte Zeng yang bernilai 50.000 roh batu, sangat murah. Setelah komentar ini, terlalu banyak orang di antara penonton yang tertawa, dan diam-diam mulut Ye Chen tidak biasa, dan dia tidak lupa menggali sebelum pergi. Jika perang diperbolehkan di sini, saya takut orang-orang dari Sekte Zeng yang segerombolan lebah akan datang, dan satu orang akan meludah dan menenggelamkan Ye Chen. Tuan, hormati milikmu. Di sini, Ye Chen telah kembali ke tempat duduknya dan menyerahkan Cusuaner 50.000 batu roh. Kamu akan mati. Cusuaner secara alami tidak akan mengambilnya, tetapi menatap Ye Chen dengan keras. Dia tahu Ye Chen tidak mungkin melanggar hukum, tetapi dia adalah tuan yang gelisah. Siapa yang akan berpikir untuk melakukan hal-hal seperti ini? Meskipun wajah Zeng Yangzong hilang saat ini, Ye Chen juga ditakdirkan untuk menjadi target fokus mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemarahan hari ini sedikit terlalu kuat. Ye Chen batuk, dan hanya mengumpulkan batu roh, duduk di kursi dengan tenang. Bunuh, bunuh. Di sana, Cheng Kun telah saling duduk, wajah mereka dingin dan mengerikan, tetapi pembunuhan di dalam hati mereka berada di luar kendali mereka, dan pembunuhan Ye Chen tidak bisa lagi ditahan. 3 turnamen besar yang tidak memiliki ketegangan akan berubah banyak karena situasi asli seseorang, yang menyebabkan dia kehilangan muka berturut-turut. Para murid dari situasi asli yang satu ini adalah orang-orang yang umumnya didorong turun gunung sebagai sampah. Apa ini? Ini adalah sindiran telanjang merah. Ini adalah balasan merah. Apa yang bisa dipikirkan oleh para penonton kuartet adalah kalimat ini. Seorang murid dengan talenta tinggi telah menyimpang dari cara ini. Sejauh menyangkut sekte, kerugian ini tidak biasa. Sebuah episode tidak menyenangkan, tetapi tidak lambat, tetapi masih harus dilanjutkan. Laga selanjutnya adalah duel murid-murid Zeng Yang sendiri. Karena itu adalah muridnya sendiri, secara alami tidak perlu bertarung. Sebelum duel dimulai, satu orang memimpin dalam kebobolan. Biografi sejati Zeng Jun yang ketiga Han Jun, tidak setelah memenangkan pertandingan, ia menjadi murid ketiga di final setelah Hua Yun dan Ye Chen. Lalu, hal besar berikutnya adalah, sebelum Wu Changqing mengumumkan nama duel, mata semua orang di antara hadirin berkumpul menuju satu orang, yaitu tubuh roh misterius Jining Suang. Dia selalu menarik banyak perhatian dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berbicara dari awal hingga akhir, ekspresinya acuh tak acuh dan matanya tidak goyah. Seperti seorang gadis 9 hari yang misterius, dia tak bernoda, seolah-olah hal sepele apapun tidak dapat membuat jantungnya berdegup kencang. Di sisi lain wajah King Yunzong, termasuk Sun Zigong, wajah semua orang, ada kabut. Ini adalah peristiwa paling konyol yang pernah dialami para murid mereka. Zhou Ao, biografi sejati pertama King Yunzong, ditarik melawan Jining Suang, biografi sejati pertama dari Sekte Zeng Yang, dan Xuan Ling. Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa King Yunzong Zhou Ao adalah kelas dengan Zeng Yangzong Huayun, dan bahkan Huayun hanya bisa menempati peringkat kedua dari 9 kisah nyata Zeng Yangzong, menunjukkan seberapa kuat Jining Suang. Zhou Ao tahu betul bahwa bahkan melawan Sang Huayun, dia hampir tidak bisa menang, apalagi Jining Suang. Mungkin ketika dia tahu bahwa Jining Suang adalah lawan undian, dia sudah menyadari, dia tahu betul bahwa dia bukan lawan Jining Suang sama sekali. Adapun celahnya, hanya diketahui setelah bermain. Fuya, kamu dan aku bertaruh kamu telah kehilangan 2 pertandingan. Kali ini, kamu pikir Zhou Ao bisa mendukung beberapa putaran. Ini dia, Fuya mencubit jenggotnya, yang sulit untuk diputuskan. Zhou Ao adalah biografi asli King Yun, yang lahir dari Qi King Kong yang tidak bisa dipatahkan. Pertahanan ini tidak sederhana. Jika itu benar untuk beberapa putaran, saya pikir 10 putaran. Sulit untuk kehilangan di dalam. Apakah kamu mengatakan ini untuk mengagumi Zhou Ao, atau meremehkan tubuh roh misterius? Dong Huang tersenyum dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menggerakkan 3 jari batu giok. Zhou Ao tidak mendukung 10 putaran, aku bertaruh surga. Sebagai Tuan Xuanmen, dia tidak bisa mendukung 3 putaran. 3. Kali ini, bukan hanya Fuya, tetapi bahkan Xuan Chen di sampingnya terkejut. Chapter 224. Sementara ketiganya berbicara, Zhou Ao di bawah dengan keras kepala memasuki medan perang. Segera, tubuhnya bergetar, dan mati lemas bawaan meluap,
menutupi permukaan tubuh, mengembun menjadi baju besi yang kuat, dan kemudian tidak lupa untuk mengambil pedang roh, dan bahkan nasibnya tergantung di atas kepalanya. Aktif. Lihat kebalikannya, oke. Jining Xuang menjentikkan tangannya keluar dari Sukin, membuat semua orang di antara penonton tertegun. Dia tidak akan mau menggunakan piano itu untuk melawan musuh. Zhou Ao itu adalah yang pertama dari biografi asli King Yun. Dengan mati lemas bawaan Vajra, bisakah dia menang dengan piano utama? Haruskah aku mengatakan bahwa kamu percaya diri? Atau haruskah kamu mengatakan bahwa kamu bangga? Di sisi Heng Yuezong, Ye Chenjing menyaksikan Jining Xuang diam-diam, bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih akan menggunakan Sukin itu untuk menghadapi Zhou Ao. Situasinya, di sini, Chu Linger terkejut, melihat Jining Xuang di atas panggung, matanya penuh dengan tampilan luar biasa. Kamu tidak salah, bukan hanya Chu Xuaner, tapi Yang Dingtian juga datang. Mereka tahu apa yang dikatakan situasi di mulut Chu Linger, dan itu bukan untuk mengatakan bahwa kultivasi jiwa Jining Xuang telah mencapai apakah situasinya. Ini memang kultivasi situasi. Chu Linger mengerutkan kening, ekspresinya adalah martabat dan kejutan dari mantan. Anda tahu, dia sangat bangga dengan pengembangan jiwanya, dan bahkan Yang Dingtian tidak dapat mencapai debu. Seluruh Dacu, kecuali gerbang misterius pada hari itu, memiliki lebih banyak jiwa daripada dia. Sekarang, dia merasakan kultivasi jiwa Jining Xuang, yang tidak dapat membantu tetapi memiliki frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bakat jiwa dalam jiwa sudah jauh melampaui dia, karena dia pada usia ini terkadang, jiwa hanyalah misteri. Bahkan kultivasi spiritual dari banyak alam spiritual tidak lain adalah alam misterius. Dia terkejut untuk naik ke alam ini. Wajah Yang Dingtian menjadi sangat bermartabat. Tidak heran kamu bisa mengalahkan Yang Bin dengan satu pukulan. Dari perspektif pengembangan jiwa, tidak ada yang bisa menandingi ketiga murid. Tao Xuan pria sejati mengerang. Satu pukulan serangan jiwa, tersapu. Apakah tubuh Xuan Ling benar-benar anti surgawi? Chu Xuaner memegang tangan gioknya dengan erat. Kamu benar-benar membuatku merasakan tekanan yang kuat. Ye Chen duduk, tinjunya di lengan bajunya menjadi putih, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menghentikan Jining Xuang dari memukul jiwanya. Beberapa orang berbicara tentang suara piano di atas panggung lagi. Jining Xuang memainkan piano, tetapi itu memberi ilusi bahwa suara piano itu seperti lagu peri, berasal dari Jiu Xiao, seindah suara alam. Melihat Zhou Ao lagi, dia telah mengepalkan pedang panjangnya dan melangkah satu langkah, seperti hantu yang membunuh masa lalu, satu pedang mengalir melalui Chang Hong, dan kekuatannya tidak tertandingi. Namun, begitu dia bergegas keluar 2 atau 3 kaki, dia dihadang oleh riak tak terlihat. Keempat sisi terkejut, tetapi Zhou Ao merasakan yang terdalam. Angka serangannya langsung berubah menjadi pertahanan, dan pedang di tangannya melambai sangat dekat. Pound pound pound, dengarkan saja suara-suara garing, seperti suara tabrakan logam. Samar-samar terlihat, platform pertempuran itu penuh dengan percikan api yang cerah, tetapi semua belum pernah melihat hal-hal seperti pedang Qi dan pedang awan, tetapi hanya melihat Zhou Ao terus menari dengan pedang panjang untuk menahan serangan teroris yang akan datang. Itu suara piano. Lelaki tua Zuge itu menyipitkan matanya sejenak, ekspresinya tidak lagi tidak fokus, tetapi sedikit positif. Itu memang suara piano, dan banyak penatua dengan kekuatan besar juga melihat petunjuknya. Meskipun suara piano Jining Xuang tidak terlihat, mereka dapat menyerang, dengan dia sebagai pusatnya, suara piano terombang-ambing seperti riak air, bahkan riak angkasa, dan Zhou Ao berjuang melawan gelombang ini demi gelombang. Riak, pound, Zhou Ao memukul dalam pukulan terakhir, tetapi terkejut dan mendengus kembali, tetapi suara piano terdengar seperti roh dan terus mengejarnya. Buang napas kongenital, Zhou Ao mengeluarkan suara sembrono, dan baju besi gaski bawaan tiba-tiba mekar. Namun, yang mengejutkan Zhou Ao adalah riak suara piano mengabaikan perisai gas bawaan Zhou Ao. Dimanapun riak suara piano lewat, perisai gas bawaan tidak bisa dihentikan sama sekali, tetapi dipotong. Ini, semua orang terkejut. Sebenarnya, abaikan pertahanan defensif bawaan. Suara piano itu benar-benar mengerikan. Tidak bisakah nafas Raja Kong yang tak terkalahkan dihentikan? Bukannya Qi bawaan tidak bisa menghentikan suara piano, itu cara Zhou Ao untuk melakukan cukup. Mata Ye Chen menyipit, dia bisa dengan jelas melihat riak yang tak terlihat. Di atas panggung, tubuh Zhou Ao telah bergetar sedikit, mengayuh mundur, dan baju besi Qi bawaan yang dia kenakan dipukuli oleh suara piano Jining Xuang yang tak terlihat. Apa-apaan ini? Tambahan Zhou Ao yang tak tertandingi, kesedihan bawaan yang ia banggakan begitu terpatahkan, tetapi ini adalah dukungan terbesarnya, tetapi di depan Jining Xuang, itu bukan apa-apa. Buang nafas sejak lahir, canda. Mulut Cheng Kun mencibir lagi. Guru, bagaimana cara memecahkan suara piano itu? Anda harus memberikan panduan kepada Bruder Zhou. Di sisi King Yunmen, Li Xinghun memandang Gong Sun Zi. Aku ingin mengingatkan, wajah Gong Sun Zi tampak suram dan menakutkan. Jining Xuang tampaknya memainkan piano dalam cahaya dan cahaya,
tetapi dia menggunakan metode rahasia tertinggi, bukan pertahanan defensif bawaan saudaramu, Zhou. Itu karena dia belum melakukan cukup, jauh dari mencapai ranah mati lemas yang tak terlihat. Kalau begitu, mati lemas bawaan Zhou Ao, di mata Jining Xuang, bukankah tidak berbeda dari tidak ada? Apa yang kalian tahu? Gong Sun Zi menghela nafas dengan lembut, jika tidak ada mati lemas bawaan untuk menahan suara piano itu, aku khawatir saudaramu Zhou telah terluka parah. Hah? Begitu kata-kata Gong Sun Zi jatuh, Zhou Ao di atas panggung menyemburkan darah. Menekan aku, Zhou Ao meraung, dan senjata Natal itu menjadi besar, dipenuhi dengan aura kengerian, meledak dengan paksaan yang mengerikan, gemetar di udara, dan sebelum jatuh, platform tidak tahan. Tekanan teror, batu tulis yang pecah, dengan cepat menyebar ke tepi platform pertempuran. Tapi tahu begitu, Jining Xuang masih belum bangun, seperti senjata ajaib mengerikan yang tertinggal dari langit, tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat ini, Zhou Ao dengan cepat memindahkan segel, dan senjata roh kekaisaran tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba, Fudo bergetar dan Ling Tian jatuh. Tapi tak lama, takdir dihalangi oleh kekuatan yang tak terlihat, dan tak bisa lagi menahan titik, dan cahaya spiritual yang meluap juga cepat memusnahkan, dan seluruh takdir menjadi goyah. Sudah, abaikan paksaan roh. Para hadirin kaget. Ini, bagaimana ini bisa bertarung? Kibawaan King Kong yang tidak bisa dihancurkan tidak dianggap apa-apa, dan sekarang bahkan semangat Natal yang menakutkan tidak bisa membantunya. Mengumpulkan perlindungan dengan suara piano, Anda dapat menyerang dan bertahan. Di sini, Ye Chen sekali lagi melihat petunjuk dengan Xianlun Ice. Dia melihat suara piano Jining Xuang, yang membentuk semacam potensi, dan potensi itulah yang menggantikan dia memblokir takdir Zhou Ao, dan Qin Yin mematahkan kendali di atasnya. Ternyata itu intinya. Mata Ye Chen sedikit menyipit, jika Anda ingin mendekati Jining Xuang, Anda harus terlebih dahulu mematahkan momentum struktur suara piano. Chapter 225. Hah? Selama Ye Chen mengerang, Zhou Ao muncrat darah di platform pertempuran lagi, berlumuran darah, dan melangkah mundur. Setiap langkah mundur, retakan pada platform pertempuran akan muncul, dan baju besi napas bawaannya juga menjadi rusak. Tak tertahankan, tidak sadar, bahkan gangguan, bahkan merosot. Mungkin datang untuk mengambil Zhou Ao, dia tidak tahu kapan dia sangat lemah. Pada generasi yang sama, hanya 2 putaran dipukuli seperti ini. Aku tidak percaya. Zhou Ao menggeram dan dipaksa untuk mengumpulkan gas, mencampurkan radon dan kekuatan spiritual, dan kemudian menyeka jari-jarinya yang berdarah pada bilah. Radon campuran dan kekuatan spiritual dengan gila-gilaan dimasukkan ke dalam di antara pedang pembunuh. Hah. Sebelum pedang keluar, Zhou Ao memiliki roh pedang mengerikan yang masih ada di Jianshan di tangan. Selama periode itu, ada air mata petir. Siapapun yang melihatnya tahu bahwa kekuatan Zhou Ao di atas pedang benar-benar tak tertandingi. Itu semacam misteri yang mirip dengan Feng Shenjue milik Broterni. Ye Chen melirik melalui misteri Zhou Ao yang akan datang. Kekuasaannya tidak lemah. Namong Yue, yang sudah lama tidak berbicara, mengerang. Namun, pada misterinya saja, metode rahasia Zhou Ao berikutnya tidak sekuat taktik Feng Shen milik Broterni. Dia terkenal karena pembelaannya. Serangan itu jelas tidak seram pertahanannya. Pada saat ini, semua orang menatap medan perang. Semua orang ingin melihat apakah pukulan puncak Zhou Ao dapat dekat dengan Jining Xuang, karena dari awal pertempuran hingga saat ini, Zhou Ao pada dasarnya telah dikalahkan, bahkan jarak tubuh Jining Xuang pun tidak sepenuhnya. Hah. Pedang pembunuh Zhou Ao, suara mendengung sangat keras, pedang di sekitarnya terlalu kuat, sehingga bahkan pedang pembunuh di tangannya tidak dapat membantu tergores, sobek, dan bahkan menyilaukan. Dia sedang membuat trik yang kuat, berbeda dengan Jining Xuang itu, tetapi masih ringan, tidak ada tampilan fluktuasi yang tidak perlu. Trik pedang bawaan. Dengan raungan Zhou Ao, dia melangkah satu langkah, secepat angin, pedang menunjuk ke Jining Xuang. Pedang ini memang sombong, membuat orang berpikir bahwa Zhou Ao tidak memegang pedang tetapi orang yang saleh. Udara yang menghantam sepanjang jalan menghapuskan percikan api, dan bahkan ruang pun terdistorsi. Pada saat ini, nada piano Jining Xuang dinaikkan 1 poin, dan dia melihat bahwa ada kekuatan spiritual di sekitar ujung jarinya, ditanamkan pada senar, dan dengan lembut menarik senar itu sampai perlahan-lahan dilepaskan setelah 1 detik. Suara-suara piano ini menjadi semakin keras, dan orang-orang tidak bisa menutupi telinga mereka. Ketika mereka melihat lagi, mereka menemukan bahwa suara piano itu adalah mantel pedang 3 warna yang tiada taraf. Dalam sorotan, pedang panjang Zhou Ao bertabrakan dengan pedang 3 warna yang muncul oleh Jining Xuang, dan tiba-tiba meledak menjadi Ling Hui yang panas, dan banyak murid tidak bisa membantu menutupi mata mereka. Pendekar pedang 3 warna berteriak, dan benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan bahkan memotong pedang Zhou Ao dari ujung ke tubuh dan kemudian ke gagangnya. Dalam adegan ini, semua orang tidak bisa tidak terkejut. Pedang Zhou Ao tidak tertandingi. Itu adalah pedang yang harus dibunuh,
tetapi dihancurkan oleh Jining Suang dari depan, dan pedang itu dipotong menjadi dua. Hah! Semua orang terkejut melihat bahwa pedang Mang tiga warna yang muncul oleh Jining Suang menembus tubuh Zhou Ao, dan suara piano yang mengerikan serta pedang Qi yang dibawa oleh pedang Mang tiga warna segera menyebar ke tubuh Zhou Xiao. Hah! Hah! Sebelum Zhou Ao mendarat, dia mulai menyemprotkan darah dengan keras. Ketika dia mendarat, itu sudah genangan darah, dan seluruh orang pingsan. Ini dikalahkan. Penonton kuartet menatap platform. Biografi sejati pertama Dang Yun King Yun, yang tak terkalahkan dengan kemarahan King Kong yang tak terkalahkan, gagal bertahan 3 putaran. Apakah tubuh roh misterius melawan langit? Ketika semua orang melihatnya, Jining Suang telah turun dari platform seperti angin sepoi-sepoi, dan duduk dengan lembut, tatapannya tidak tahan dengan gelombang dari awal hingga akhir, bahkan nafasnya simetris seperti biasanya, seolah mengalahkan murid sejati tanpa usaha. Hanya butuh 3 putaran untuk mengalahkan biografi pertama King Yun yang sebenarnya. Wajah Yang Dingtian juga sangat tidak sedap dipandang. Begitu tua dan sangat terlatih, mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Jika mereka benar-benar tumbuh, ketiga kasus tidak ada yang bisa menandinginya. Untuk sementara waktu, kabut tebal telah menutupi seluruh tempat, pasukan kuartet, King Yun Zong, Heng Yue Zong, penampilan mereka juga berubah, kekuatan Jining Suang membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Mungkin kelihatannya Jining Suang tidak cukup untuk mengancam mereka, tetapi 10 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, pada saat itu, Jining Suang, mereka mungkin tidak dapat memeriksa dan menyeimbangkan, dan pola Dacu akan berubah karena dia. Entah membunuh tubuh misterius itu, atau memiliki hubungan yang baik dengan Zheng Yangsong. Kecuali Heng Yue Zong dan King Yun Zong, semua kekuatan besar lainnya memainkan sempoa dalam hati mereka, jika tidak, itu akan menjadi bencana besar bagi mereka untuk tumbuh dewasa. Secara alami, pada dasarnya semua kekuatan cenderung memiliki hubungan yang baik dengan Zheng Yangsong. Mudah membunuh seseorang, tetapi seberapa sulit untuk membunuh Xuan Lingzong, dan pentingnya Xuan Lingzong itu penting. Zheng Yangsong tidak akan tahu. Sekarang mereka tahu pentingnya tubuh roh misterius, mereka pasti akan mengirim banyak orang kuat untuk melindungi mereka, dan tidak ada orang di sisi lain yang berani mengambil risiko membunuh. Jika tidak, jika mereka tidak hati-hati, mereka akan menimbulkan masalah. Sekarang kamu mungkin harus mengerti bahwa beberapa keputusan Zongmen kadang-kadang diperlukan. Di kursi, Chu Xuaner tidak bisa tidak melirik Ye Chen di sebelahnya, tanpa daya, kehadirannya telah mengancamku. Zong, mungkin beberapa keputusan Zongmen mungkin sedikit tidak manusiawi, tapi ini semua tentang Zongmen. Aku mengerti. Ye Chen mengangguk sedikit, tapi aku masih tidak setuju dengan pembunuhan rahasia Zongmen dari Jining Suang. Kamu sudah mempertimbangkannya, bisik Chu Xuaner. Heng Yue Zong Jining Suang, menang. Saat keduanya berbicara, Wu Changqing mengumumkan hasilnya, suaranya sangat tinggi, saat berbicara, dia tidak lupa melirik ke arah King Yun Zong. Hah! Gong Sun Zi mendengus dengan humor. Ketika San Zong memasuki lapangan, dia sedikit terhibur, karena Heng Yue Zong akan kehilangan lebih dari mereka, tapi sekarang tampaknya dia adalah Heng Yue Zong yang paling pesimistis, bahkan seorang murid mencapai final, dan dia King Yun Zong dari saat kekalahan Zhou Ao datang, jelas bahwa 9 kisah nyata mereka telah musnah. Pada titik ini, putaran ketiga dari 3 final besar telah berakhir. Hari ini, Zheng Yangzong masih menjadi pemenang terbesar. Dari 4 orang yang maju ke final, 3 adalah Zheng Yangzong dan yang tersisa adalah Ye Chen dari Heng Yue Zong. Bahkan Zhou Ao dikalahkan. Final besok akan menjadi rumah bagi Zheng Yangzong. Heng Yue Zong belum memiliki Ye Chen. Dia, lupakan. Lalu biografi sejati ketiga Han Jun dari Sekte Zheng Yang, biografi sejati kedua Hua Yun dan biografi sejati pertama Jining Suang, pilih satu saja dan jangan pukul dia. Mereka bertiga dan Bai Yi tidak dari level yang sama. Banyak kekuatan berdiri satu demi satu, membual tanpa henti. Hari ini mereka telah menyaksikan terlalu banyak kemustahilan. Salah satu dari dinasti Yuan Heng Yue Zong mengalahkan biografi benar keempat dari Sekte Zheng Yang, mengejutkan mereka. Tubuh roh misterius, Jining Suang, mengalahkan biografi sejati pertama King Yun hanya dalam 3 putaran. Kejutan ini lebih besar dari kekalahan Ye Chen atas White Wing. Meskipun waktu konfrontasi tidak lama, itu benar-benar indah. Catatan seperti itu pada dasarnya tidak ada manusia purba sebelumnya, dan generasi masa depan sulit untuk muncul. Hah! Ketika Gong Sun Zi lewat, dia melirik Cheng Kun dengan murung di kursi tinggi, lalu berjalan pergi. Ketika Yang Dingtian membawa orang-orang pergi, Cheng Kun tidak bisa membantu bangkit. Matanya yang dingin menatap Yang Dingtian dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada Ye Chen. Ada lebih dari satu pembunuh yang meluap selama periode itu. Ye Chen, besok kamu akan mati dengan menyedihkan. Cheng Kun tidak mengatakan apa-apa, tetapi meneruskan suara, hanya Ye Chen yang mendengarnya. Chapter 226. Zheng Yang Sovereign, kamu masih harus khawatir tentang murid-muridmu. Ye Chen tidak menghindar, menatap Cheng Kun, tanpa takut, mencibir,
Aku harap murid-murid Sekte Zhengyang yang tersisa jika besok dikalahkan, Anda tidak harus menyalahkan saya. Begitu kata ini keluar, wajah Cheng Kun langsung ditutupi dengan warna es, dan kekuatan pembunuh yang dingin juga keluar. Hari ini, meskipun Zheng Yangzong-nya adalah pemenang terbesar, wajahnya sudah hilang. Kisah nyata keempat dipukuli oleh para penyandang cacat, dan para murid di atas panggung ditangkap oleh Ye Chen di tempat, dan dia diperas untuk ini. Setelah beberapa hal, kedua hal ini sendirian, Zheng Yangzong sudah kehilangan wajahnya. Cheng Kun, kamu adalah generasi suzerain, dan kamu selalu membunuh murid-murid Heng Yueku. Apakah itu terlalu banyak identitasmu? Yang Dingtian berdiri di samping Ye Chen, membantu Ye Chen untuk memblokir paksaan Cheng Kun. Maka jangan lupa untuk menatap Cheng Kun dengan dingin. Berbicara, Yang Dingtian membuang jubahnya dan meninggalkan tempat bersama semua orang. Setelah mereka pergi, Cheng Kun menghancurkan meja dan kursi di sampingnya menjadi abu terbang dengan tangisan dingin. Cepat atau lambat, Heng Yuezong akan dihancurkan. Setelah semua orang pergi, Dong Huang Taixin menuruti kemalasan, dan kemudian tidak lupa melirik Fuya, bagaimana, kali ini Anda dan saya bertaruh, Anda tidak yakin. Fuya tersenyum, apakah Anda akan menjadi Tuhan? Visi ini secara alami lebih tinggi daripada saya. Ayo buat badas dan pergi. Dong Huang juga berbalik dan menghilang. Xuan Chen dan Fuya mengikuti di belakang. Di sini, Ye Chen mereka telah kembali ke Paviliun Wang Yue. Sampai kembali ke Paviliun Wang Yue, kelompok murid biografi sejati Situ Nan tersenyum dengan riang. Tuan Ye Chen, kamu sangat tertekan. Bagaimana saya mendengar bahwa seseorang mengatakan mereka tidak optimis tentang saya? Ye Chen berpura-pura tuli dan tercengang. Apakah kamu di sana? Situ Nan mengikuti untuk bermain tuli dan menjadi bodoh, mengatakan bahwa dia tidak lupa untuk menendang Si Yan di sampingnya, mengutuk, Xiao Yanzi, berkata, apakah itu kamu? Adik ini, aku harus mengucapkan dua kata padamu ayo, jangan terlalu besar. Si Yan mengabaikannya, dan terbiasa dengan Situ Nan. Oke, Yang Dingtian melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang menyebar, jadi dia menatap Ye Chen. Si kecil, beberapa lawan besok tidak sebanding dengan sayap putih. Jika kamu tidak bisa bertarung, kamu tidak perlu memaksa. Menyerahlah. Aku mengerti ini. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, ya ampun. Jika kamu bertarung, kamu bisa bertarung, tetapi kamu tidak bisa melarikan diri. Tidak apa-apa untuk menasihati satu atau dua kali, tapi jangan hentikan aku besok, walaupun kamu kalah, aku sebut saja dia dua tamparan. Oke, aku punya gaya kakek. Kalimat ini datang dari udara. Ada seorang lelaki tua di udara, berpegangan tangan, rambut lebat, pakaian acak-acakan, dan agak tidak penting, jelas seorang senior, tetapi tidak peduli apapun, matanya tampak seperti pencuri. Ayo, tentu saja, itu adalah orang tua Zuge. Melihat pria tua Zuge, Yang Dingtian dan yang lainnya melangkah maju untuk memberi hormat, dan juga melindungi Ye Chen di belakangnya, karena khawatir Ye Chen akan meninggalkan Ye Chen tanpa sadar. Semua orang masih ingat terakhir kali, Ye Chen dibawa pergi oleh orang tua Zuge, dan tanah terlarang Zheng Yangzong rusak malam itu. Meskipun mereka tidak menangkap pembunuh malam itu, mereka tidak bodoh, mereka semua tahu bahwa masalah ini tidak dapat dikaitkan dengan orang tua Zuge, dan Ye Chen, yang dibawa pergi, sebagian besar terlibat. Sekarang, pria tua dari Zuge datang lagi, dan Yang Dingtian secara alami ingin melihat Ye Chen di penjara. Jika dia benar-benar diambil oleh selir Zuge Yu, Tuhan akan tahu bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Apa yang sedang kalian lakukan? Tepat ketika orang tua Zuge jatuh, dia melihat Yang Dingtian mengawasi mereka satu persatu, dan mereka tidak tahu, mereka mengira mereka berjaga terhadap pencuri. Api, pencuri dan Zuge. Yang Dingtian tidak mengatakan apa-apa, tapi Ye Chen menghela nafas. Hei, kamu kelinci kecil. Pria tua dari Zuge berhenti, menggulung lengan bajunya, membuka Yang Dingtian di tempat, dan keluar untuk melihat Ye Chen di belakangnya. Aku belum meminta akunmu. Aku tidak berhutang budi padamu. Ye Chen menatap Zuge Yu dengan marah. Itu kamu hampir membunuhku. Begitu kata ini keluar, Yang Dingtian dan mereka masing-masing menyentuh dagunya, dan diam-diam mengatakan bahwa masalah malam itu harus terkait dengan Zuge Yu dan Ye Chen, yang semakin memperkuat tekad mereka dan harus memegang Ye Chen dengan kuat. Jelas, orang tua Zuge juga tahu apa yang dibicarakan Ye Chen, jadi dia hanya menarik Ye Chen ke sisinya dan berkata dengan mengedipkan mata, si kecil, kakek membawamu untuk melihat bintang-bintang, seperti apa rasanya. Mendengar itu sebelum Ye Chen berbicara, Chu Xuaner menarik Ye Chen kembali, di belakangnya, dan tertawa, senior Zuge, dia akan berpartisipasi dalam 3 kontes besar besok, jadi tidak perlu menonton bintang-bintang. Orang tua dari Zuge memandang Chu Xuaner dari atas ke bawah dan melirik Yang Dingtian lagi. Mereka menemukan sekelompok orang benar-benar menjaganya seperti pencuri, yang membuatnya sedikit berkedut. Itu dia, pria tua di Zuge berdeham dan menggaruk janggutnya, kalau begitu aku akan datang lagi. Kemudian, pria tua dari Zuge berbalik dan menghilang.
Setelah dia pergi, Yang Dingtian dan mereka lega, jika Zhuge Yu bersikeras untuk mendapatkan Ye Chen, itu akan menjadi beberapa dari mereka, dan mereka harus berkerut. Kekuatan Sun Tianjing terlalu menakutkan. Selamat istirahat. Yang Dingtian menepuk bahu Ye Chen dan tersenyum, jangan di bawah tekanan. Memahami. Ye Chen tersenyum arogan dan naik ke loteng. Semua orang beristirahat, tetapi dia masih bekerja keras, dan dia tidak berani menunda. Dasar goblin, yang ditransmisikan dari 9 besar dunia bawah tanah, diperas ke Danhai setelah diperas sangat dekat. Namun, dia begitu, ia masih gagal menerobos ke tingkat ke-6 dari dunia manusia. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Sekte Zeng yang sunyi, damai, dan gunung-gunung dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng di bumi. Namun, di tengah malam, bayangan gelap menembus menara bulan, dan kemudian menghilang dalam waktu kurang dari sedetik, terlihat samar bahwa bayangan itu memegang seseorang di tangannya. Brengsek, kau sudah tua, kau akan banyak. Dia tertegun, dan Ye Chen bisa melihat siapa yang memegangnya, selain pria tua dari Zhuge, siapa lagi. Kamu kelinci kecil, tolong diamlah untukku. Orang tua dari Zhuge naik dengan gemetar. Kakek membawamu ke tempat yang baik. Kau mengadu aku lagi. Ye Chen berjuang keras. Blindly, kapan aku mengadu kamu, itu kecelakaan terakhir kali. Pria tua itu Zhuge memarahi, yakinlah, kali ini aku telah membuat persiapan penuh untuk membuatmu baik-baik saja, bukankah kamu percaya padaku? Aneh rasanya percaya padamu, aku. Ye Chen hendak berteriak, tapi dia ditutupi oleh lelaki tua Zhuge, seluruh tubuhnya dipenjara, dan dia hanya bisa menyaksikan lelaki tua Zhuge memegangnya terbuka bawa pergi. Apa yang membuat Ye Chen bodoh adalah bahwa kali ini orang tua di Zhuge tidak membawanya ke tanah, tetapi membawa Ye Chen ke langit. Saya tidak tahu berapa lama sebelum orang tua dari Zhuge berhenti dan menempatkan Ye Chen di sampingnya. Chapter 227. Di mana ini? Ye Chen melirik awan dan awan yang terbang di sekitarnya, dan memandangi pandangan itu, dan dia hanya bisa melihat awan dan awan, tetapi dia bisa merasakan bahwa ketinggian seperti itu berada di luar awan api peri. Ketinggian terbang. Aku tidak melihat cermin gosip itu. Su tahu bahwa penglihatan Ye Chen terbatas, dan lelaki tua dari Zhuge membantu Ye Chen membersihkan awan. Ye Chen melihat, memang ada titik terang seukuran ibu jari, tetapi melihat lebih dekat menunjukkan bahwa itu adalah cermin gosip yang ditangguhkan, dipenuhi dengan roh-roh cerah, dan itu sangat cerah di malam hari. Terlihat dari bawah, saya tidak tahu apa yang saya pikir bintang. Apa itu? Ye Chen menatap Zhuge Yu dengan rasa ingin tahu. Cermin gosip. Aku tahu ini cermin gosip, jadi tidak punya asalnya. Aku tidak tahu ini. Zhuge tua mencubit janggutnya. Awalnya kupikir itu bintang. Tapi setelah aku bergegas keluar dari tanah untuk melindungimu malam itu, aku kebetulan lewat di sini dan melihatnya secara tidak sengaja. Saya kira Zeng Zong jelas tidak tahu keberadaan cermin gosip ini. Tidak, Ye Chen memandang lelaki tua di Zhuge dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Ada bayi yang ditangguhkan, mereka tidak menemukannya. Setidaknya aku belum menemukannya sekarang, kata lelaki tua di Zhuge, menunjuk ke arah gosip. Melihat itu, tidak ada jejak atau pesona di sekitarnya. Jika orang-orang Zeng yang tahu bahwa ada cermin gosip seperti itu, bisakah kamu membawanya pergi? Juga, jangan melihat ke bawah pada orang-orang dari Sekte Zeng Yang. Cermin gosip setidaknya 100.000 kaki jauhnya dari tanah. Pada tingkat yang tinggi, setidaknya untuk mencapai talenta di dunia saya. Jika tidak, malam itu, untuk menghindari pengejaran Zeng Yangzong, tidak ada yang lari dengan kehampaan yang begitu tinggi. Karena ini adalah hal yang tidak dimiliki, kamu bisa mendapatkannya sendiri segera, jadi mengapa menarikku? Ye Chen menatap pria tua di Zhuge dengan ragu. Omong kosong, jika aku bisa mendapatkannya, aku masih harus memanggilmu. Zhuge tua itu mengangkat tangannya dan berteriak lagi. Aku berlari untuk melihat dua malam ini, mencoba berbagai metode, tidak bisa mengambilnya, dan wataknya tidak kecil, dan saya curiga ia memiliki pikiran jahat tuan rumah, dan itu tidak lemah. Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik ke atas dan ke bawah orang tua itu di Zhuge, katakan. Kamu bahkan tidak bisa membiarkan roh dan pikiran jahat dari sesuatu yang ajaib terus berlanjut. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Pria tua dari Zhuge mencubit janggutnya. Tapi pikiran jahat itu bukan pikiran jahat yang biasa. Itu adalah pikiran jahat Yuan Shen. Jika ini gila, itu akan menyakiti jiwaku jika aku tidak berhasil. Saya tidak ingin membuat suara, dan membawa cucu kura-kura dari Zeng Yangzong. Yuan, pikiran jahat Yuan Shen. Ye Chen kaget dan bertanya dengan ragu, itu berarti bahwa penguasa piring gosip setidaknya seorang biksu di surga, jika tidak Yuan tidak akan ditinggalkan. Pikiran jahat Tuhan. Secara teori, itu dia. Itu juga Wall. Ye Chen mengutuk, pemiliknya adalah surga, jadi kamu harus memperhatikannya, cari pelecehan. Apakah kamu pikir Laozi telah membanjiri kepalanya? Zhuge tua itu mengangkat tangannya dan berteriak lagi. Jika pemiliknya masih hidup,
aku tidak akan berani memperhatikannya, tetapi pemiliknya jelas telah meninggal. Itu adalah hal yang tidak dimiliki, jadi saya memikirkannya dan merisetnya. Lalu apa maksudmu denganku? Menggunakan api sungguhanmu, kamu telah memurnikan roh-roh jahat dari lempengan gosip di lempeng gosip. Kata orang tua Zuge, bahan untuk memperbaiki pelat gosip tidak sederhana. Aku mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Bukan tidak mungkin membantumu. Ye Chen menyentuh dagunya, tapi kamu tidak bisa seperti ini terakhir kali. Aku tidak ingin menghabiskan malam dalam ketakutan, dan manfaatnya, Anda skor saya sedikit, saya kekurangan uang. Kamu sangat diperlukan, kata pria tua dari Zuge, memegangi Ye Chen di satu tangan, seperti pita, dan segera datang ke piring gosip. Tepat setelah jatuh, Ye Chen hampir jatuh dari sini, karena kekuatan lempeng gosip terlalu kuat, sehingga dia tidak bisa bernapas, dan bahkan energi tubuh yang sebenarnya ditekan kembali ke Danhai. Melihat ini, pria tua dari Zuge memberi Ye Chen petunjuk dan lega paksaan Ye Chen. Susi merasakan kekuatan pria tua itu di Zuge, dan dia akan segera berlari. Kemana harus pergi? Pria tua Zuge segera mengorbankan takdirnya sendiri dan menekan gosip di sana. Ye Chen menghela nafas lega, lalu menatap piring gosip di depannya karena terkejut. Ini hanya seukuran mulut mangkuk, tetapi sangat aneh. Selain hal-hal yang seharusnya ada gosip, beberapa prasasti kecil terukir di tepinya. Melihatnya, Ye Chen selalu merasa seperti sedang menatap pegunungan. Jika orang ini gila, dia akan langsung menghancurkanku. Ye Chen mundur. Apakah tidak ada lagi? Tunggu sebentar, saya akan mengatur formasi, kalau tidak gerakannya tidak kecil, dan kelompok Zheng Yang Song akan terkejut, dan masalah yang tidak perlu akan terjadi. Sebuah bendera besar dimasukkan ke dalam kekosongan, dan kemudian banyak hal aneh berjalan dari sisi bendera. Segera, formasi matriks dibangun olehnya, membentuk pelindung berukuran 1 kaki, yang menutupi gosip di dalamnya. Oke, pria tua Zuge bertepuk tangan, dan kemudian menempelkan mantra pada Ye Chen. Ini dapat membantu Anda memblokir kekuatan lempeng gosip. Sekarang, Anda dapat menawarkan api Anda yang sebenarnya, cara membuatnya saya tidak perlu mengajari Anda. Akrab, Ye Chen memikirkannya, dan menawarkan korban api sungguhan, lalu membungkus piring gosip. Tiba-tiba, gosip bergetar, Ling Hui langsung panas dan menyilaukan, dan gelombang teror yang tidak terlihat tetapi sangat jelas menyebar, tetapi dihentikan oleh metode susunan yang diatur oleh pria tua Zuge. Ada permainan, lanjutkan. Pria tua di mata Zuge menjadi cerah. Kamu harus optimis tentang hal itu, aku tidak ingin gila membunuhku nanti, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa. Yakinlah, aku di sini untuk membuatmu baik-baik saja. Piring gosip bergetar lagi, memunculkan kecemerlangan yang lebih panas, tetapi kecemerlangan yang mempesona ini juga dihentikan oleh barisan. Segera, lempengan gosip mulai bergolak, dan terbang naik dan turun sambil gemetaran. Pound, piring gosip tampaknya ingin melarikan diri, tetapi karena tutup pelindung, itu diblokir setiap waktu. Penyempurnaan api peri sepertinya menyinggung itu, dan kekuatan yang kuat dengan cepat pulih. Aku berkata, bisakah kamu melakukan formasi ini? Melihat gosip menjadi gila, Ye Chen buru-buru menatap pria tua di Zuge. Pemiliknya telah lama meninggal. Itu hanya senjata magis yang tidak bisa membalikkan ombak. Pria tua Zuge menepuk bahu Ye Chen. Agar aman, dia menaruh beberapa mantra sihir yang bersinar di tubuh Ye Chen. Sekarang, pertahanannya cukup kuat sekarang. Memang, ada beberapa pesona yang melekat pada tubuhnya. Ye Chen merasa aman dan merasa ada beberapa kekuatan sombong yang menutupi seluruh tubuhnya. Di antara mereka, 2 pesona yang langsung melindungi jiwanya. Jelas, pria tua Zuge tidak ingin dia dalam masalah. Kalau tidak, dia tidak akan begitu berhati-hati. Chapter 228. Piring gosip masih bergetar, dan teriakan samar masih bisa terdengar di ruang samar. Ye Chen ditutupi dengan rambut. Aku berkata, bukankah agak terlalu tidak manusiawi bagi kita untuk melakukan ini? Ye Chen tidak bisa menahan diri melihat Zuge tua ketika dia mendengar teriakan itu. Kami tidak merekrut kami dan tidak mengacaukan kami, jadi kami mencoba membuat orang mati, bukankah itu agak tidak baik? Kau tahu apa yang kentut? Zuge tua itu memarahi, menunjuk ke atas dan ke bawah, itu tetap di sini hanya untuk menyerap kekuatan magis cahaya bulan dan sekte Zheng Yang. Yang utama adalah urat bumi dari tanah terlarang dari sekte Zheng Yang, itu adalah pikiran jahat, dan juga merupakan pikiran jahat purba. Begitu ini tumbuh, akan aneh jika tidak menimbulkan masalah. Jika kamu mengatakan itu, aku akan merasa lebih baik. Ye Chen memikirkannya juga, pikiran jahat bukanlah hal yang baik. Sebelum di Heng Yuezong, dia juga membantu Xiong Er untuk memperbaiki pikiran jahat pada tongkatnya. Setelah benda ini memiliki tingkat kebijaksanaan yang lebih tinggi, atau menjadi lebih kuat, pasti akan menimbulkan masalah. Apa yang kita lakukan adalah membunuh orang-orang, memperbaiki, dengan cepat memperbaiki menuju kematian. Pria tua dari Zuge itu menyemangati Ye Chen. Aku mengerti.
Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, gosip itu menjerit lagi. Segera, Ling Hui di piring gosip menjadi sensitif, dan napas hitam benar-benar tercium menjadi abu terbang. Ye Chen bahkan bisa melihat wajah hitam yang terdistorsi, 4 atau 5 kaki jauhnya. Tampilannya jelek, dan menyakitkan. Datang lagi, pikiran Ye Chen meningkatkan kekuatan pemurnian api nyata. Pikiran jahat dari piring gosip menjerit berulang-ulang, wajah hitam yang terdistorsi dengan cepat mencair, tetapi jejak kemuliaan putih muncul, berlama-lama di piring gosip. Melihat kecemerlangan putih, mata orang tua Zuge menjadi cerah dan jernih, dan bahkan napasnya menjadi tajam. Tindakannya menangkap Ye Chen. Tampaknya apa yang benar-benar diinginkan lelaki tua itu adalah jejak kecemerlangan putih di piring gosip. Dia mengerang diam-diam, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia melihat lagi pada cahaya putih dengan hanya rambut. Apa-apaan itu? Biarkan alam sok langit menjadi begitu merajalela. Segera, Ye Chen menebak apa itu, dan 2 lampu tajam menyala di matanya. Itulah kekuatan Yuan Shen. Mata Ye Chen menyipit sejenak, dan sepertinya dia sudah memikirkan beberapa saat. Apa yang benar-benar diinginkan Suge Yu adalah kekuatan Yuan Shen yang tersembunyi di lempeng gosip. Di bawah transformasi, pikiran jahat Yuan Shen musnah, yang mengungkapkan kekuatan Yuan Shen. Tidak heran aku sangat bersemangat. Ye Chen bergumam, bahkan jika ada kekuatan seperti Yuan Shen, itu dapat membantunya menerobos ke surga, atau mengumpulkan Yuan Shen terlebih dahulu. Orang tua Suge, sepertinya Anda memilih ini bom. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah kekuatan Yuan Shen, Ye Chen tidak berani memiliki terlalu banyak delusi. Dia tahu bahwa bahkan jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Suge Yu, dan tidak peduli seberapa murah hati Suge Yu, dia tidak akan memberinya kekuatan Yuan Shen, karena kekuatan Yuan Shen benar-benar penting untuk dunia langit sok. Di samping, Suge Yu masih menatap jejak kekuatan dewa dasar dengan mata yang bersemangat, dan bahkan tidak bisa menahannya beberapa kali. Melihat pria tua di Suge sangat bersemangat, Ye Chen terbatuk ringan. Aku berkata, orang tua, kamu terlihat sangat bahagia. Sial, kalau begitu mari kita bahas bagaimana membagikannya. Ye Chen menyeringai, pura-pura tidak tahu apa-apa. Sekarang, aku menggangguku di tengah malam untuk berlatih dan membawaku ke sini, jadi beri aku uang atau sesuatu. Anda juga tahu bahwa ide jahat untuk penyulingan sangat padat karya. Saya tidak ingin lebih, hanya 300.000. 300.000, anakmu memiliki nafsu makan yang baik. Pria tua di Zuge menatap dengan janggut. Namun, paman ini berpikir sejenak. Dibandingkan dengan kekuatan Yuan Shen, 300.000 adalah benang wol, dan dia sangat senang bahwa dia mengeluarkan tas penyimpanan dengan rapi dan memasukkannya ke Ye Chen. Kamu, cepatlah, memahami. Dengan uang yang didapat, Ye Chen penuh energi dan meningkatkan intensitas api sungguhan dengan seteguk besar. Wajah memutar pikiran jahat itu dengan cepat disempurnakan. Setelah 1/4 jam, jejak terakhir dari pikiran jahat yang tersisa di piring gosip benar-benar disempurnakan menjadi kehampaan di bawah penyempurnaan api peri, dan Suge Yu di samping tidak sabar untuk menarik metode arai dan meraih piring gosip dengan satu tangan. Tanpa diduga, lempeng gosip yang sunyi sepi berdengung dan bergetar, menjabat tangan lelaki tua Zuge, dan kemudian terbang keluar seperti pelangi dewa. Kemana harus pergi? Pria tua dari Zuge itu tertawa kecil, mengangkat kakinya dan mengejarnya. 2 Shen Hong saling mengejar dan melarikan diri, menghilang seketika ke dalam kekosongan. Brengsek, di belakangnya, omelan Ye Chen datang, kamu sudah tua, jatuhkan aku. Kamu tidak bisa membunuhku kalau kamu mau jatuh. Hanya, tidak ada jawaban. Dahi Ye Chen muncul selusin garis hitam langsung. Dia benar-benar melihatnya. Pria tua dari Zuge benar-benar tidak bisa diandalkan. Dia pergi ke tanah bersamanya untuk pertama kalinya dan diblokir di sana. Jika bukan karena bantuan Sulong, dia mungkin masih terjebak di bawah tanah. Kali ini lebih baik sekarang, dan dia langsung dikeringkan dalam kehampaan 100.000 kaki, dan seseorang akan jatuh tanpa memperhatikan, tanpa jatuh ke ampas. Kamu keras kepala. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Meskipun itu di atas Zheng Yangzong, tetapi 10.000 kaki kosong, dia tidak bisa melihat bayangan Zheng Yangzong. Hanya awan berkabut. Su terlalu tinggi, membuatnya terlihat pusing. Aku khawatir ini adalah kedudukan tertinggi sejak ia dilahirkan. Xian Huo, Xian. Dengan tak berdaya, dia mengorbankan Xian Huo lagi, mencoba menjadikan Xian Huo menjadi awan. Namun, meskipun Xian Huo bijaksana dan spiritual, dan juga tahu perintah Ye Chen, itu tidak berubah menjadi awan api abadi. Tidak mengherankan bahwa kremasi abadi tidak menjadi awan api abadi, tetapi itu ditekan oleh Ye Chen Xiu, dan kemampuannya tidak dapat sepenuhnya ditampilkan, dan ini 100.000 kaki batal, dan aturan di dunia bawah juga menekannya. Kali ini, hati Ye Chen dingin untuk sementara waktu. Su Geyu, kamu yang membunuh 1000 pedang, jika kamu tidak kembali untuk menjemput Lao Su, aku harus menikahmu sampai mati sebagai hantu. Ye Chen memarahi dan tidak berani bergerak, karena takut dia akan jatuh tanpa sadar. Namun,
1/4 jam telah berlalu, 2/4 jam telah berlalu, dan 1 jam telah berlalu, dan tidak ada orang tua dari Suge yang kembali. Aduh, aku pergi. Ye Chen berjongkok di awan, menutupi wajahnya dengan tangannya. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di depan matanya, karena itu terlalu kecil, jauh lebih tipis daripada rambutnya, dan akan sangat sulit untuk menemukannya kecuali dia memiliki mata peri. Kekuatan Yuan Shen. Mata Ye Chen cepat, dan dia menangkap jejak kekuatan Yuan Shen di tangannya. Chapter 229. Ini akan dikirim. Ye Chen menyipitkan matanya dengan erat, karena dia takut dia akan diabaikan jika dia ceroboh, dan bisa membuat pria tua di Suge terlihat panas. Tentu saja dia juga hati kecil yang bersemangat. Orang tua, kamu harus memberi saya sup untuk makan daging. Ye Chen tersenyum. Dia menduga bahwa kekuatan dewa dasar ini pasti tertinggal ketika papan gosip sebelumnya lolos. Tapi kehilangan ini juga yang membuat Ye Chen mendapatkan harta. Kekuatan Yuan Shen hanya dimiliki oleh mereka yang bertanggung jawab atas Yuan Shen, bahkan jika orang tua Suge sudah berada di surga semu, Yuan Shen belum dipadatkan, bukankah ini harta bagi biksu? Benar-benar memegang kekuatan Yuan Shen, Ye Chen merasakan denyutan jiwa. Yuan Shen adalah bentuk evolusi jiwa. Dalam arti, mereka masih terkait erat. Setelah memegangnya selama 3 menit, Ye Chen membuka tangannya dan melihat kekuatan Yuan Shen dengan mata cerah. Itu hanya kekuatan Yuan Shen. Dia tidak memiliki kebijaksanaan, seperti daun yang jatuh tertiup angin. Ikuti aku nanti. Ye Chen membuang ranting zaitun, dan kemudian dia masih ingat sebagian jiwa. Segera, kekuatan Yuan Shen bergoyang, terjerat dengan kekuatan jiwa Ye Chen. Ye Chen tidak bersemangat atau mudah marah. Dia menggerakkan kekuatan jiwanya, perlahan-lahan menarik kekuatan Yuan Shen ke tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan terintegrasi ke dalam jiwanya. Kekuatan Yuan Shen baru saja melebur ke dalam jiwanya, dan tiba-tiba mengejutkannya. Energi jiwa yang terkandung dalam kekuatan Yuan Shen jauh dari sebanding dengan jiwa. Hanya sedikit saja itu membuat dia merasa jiwanya sublimasi. Perlahan, Ye Chen duduk bersila di atas awan, memungkinkan kekuatan Yuan Shen untuk terus cocok dengan jiwanya. Pada saat ini, itu tengah malam, tetapi Zheng Yangsong tidak tenang. Khawatir bahwa lelaki tua Suge telah memalingkan Ye Chen di tengah malam, Chu Xuan datang ke kamar Ye Chen untuk memeriksa dan menemukan bahwa Ye Chen telah menghilang. Ini hanya membangunkan Yang Dingtian kepada mereka. Kerumunan pergi ke tempat peristirahatan Suge Yu dengan tergesa-gesa. Kalian senior, ada apa? Biyu terbangun dan menatap Yang Dingtian dan yang lainnya dengan sedikit keraguan. Di mana Suge Yu? Da Cuan-Cuan hanya membuat nama untuk dirinya sendiri. Kakek Suge belum kembali sejak 3 kontes. Biyu menjawab dengan jujur, karena hari ini dia tidak melihat Suge Yu lagi. Kali ini, hati Yang Dingtian dingin. Mereka memutuskan bahwa Ye Chen dibawa pergi oleh orang tua itu dari Suge. Jelas, Yang Dingtian tidak berani mengkhawatirkan Sekte Zhengyang. Siapa yang tahu di mana Suge Yu telah mengambil Ye Chen, dan jika dia diam-diam masuk ke area terlarang dari Sekte Zhengyang oleh Ye Chen, jika orang yang pergi ke Sekte Zhengyang benar-benar membawa Ye Chen dan Suge Yu terjebak di dalamnya, itu adalah hal yang paling tidak masuk akal. Dia malu, atau kehilangan pandangan, kata Cuan Qi yang besar dengan marah. Tak perlu dikatakan bahwa tidak ada yang baik untuk dilakukan. Setidaknya, Zheng Yangsong belum membuat langkah besar sekarang untuk membuktikan bahwa mereka masih aman. Yang Dingtian mengerang. Masalah ini masih dicari secara rahasia. Jangan khawatirkan Zheng Yangsong. Kekhawatiran Yang Dingtian dipahami dengan baik. Akibatnya, di tengah malam, orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok dan mencari di berbagai tempat di Zheng Yangsong. Namun, sampai subuh, Mo mengatakan itu adalah bayangan Ye Chen. Bahkan napas Ye Chen pun tidak diperhatikan, apalagi sosok Suge Yu, dan bahkan mau melihatnya. Pada saat ini, Dongfang Hongxia telah tercermin, dan Zheng Yangsong ada di mana-mana, dan ada juga orang-orang yang bergerak. Pada hari yang baru, 3 final akan dimulai lagi. Kembali ke pavilion Wang Yue, semua orang tampak jelek, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di mana Ye Chen? Si Tunan sudah keluar, tetapi dia tidak melihat Ye Chen. Pergi ke tempat pertemuan dulu. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam. Kerumunan tampak agak aneh. Sekelompok orang masih tidak menonton seorang murid, dan mereka tertegun oleh orang tua di Suge. Ketika Yang Dingtian membawa orang-orang ke tempat itu, keempat pihak melemparkan mata terkejut mereka karena mereka tidak melihat Ye Chen. Ada apa? Aku tidak akan membiarkan Ye Chen berpartisipasi dalam putaran kompetisi ini. Sangguan Bo pertama-tama terkejut. Aku terlihat seperti keluarga Situ Jin menyentuh dagunya. Su tahu bahwa mereka dan Ye Chen tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan hari ini, jadi mereka memilih untuk tidak membawa Ye Chen ke sana. Itu adalah golput. Dibandingkan dengan mereka, murid-murid Zheng Yangsong jauh lebih sombong. Kenapa? Takut. Suara ejekan dan penghinaan naik satu demi satu, tanpa penyembunyian apapun. Tentu saja aku takut, jadi aku tidak berani datang. Ketika kura-kura obor datang, Heng Yuezong juga mampu menanggung hal ini,
karena dia tahu dia akan kalah, jadi dia bahkan tidak akan menunjukkan wajahnya. Dalam perdebatan, Yang Dingtian dan mereka sudah duduk. Yang Dingtian, bagaimana dengan Ye Chen dari Heng Yue? Segera, ada tawa menyeringai dari Cheng Kun, jangan bilang dia sakit atau belum bangun, kalau tidak aku akan benar-benar percaya. Kamu masih lebih peduli dengan rumahmu sendiri. Yang Dingtian mendengus dingin. Saudara, apakah ini mungkin? Ye Chen dibawa pergi oleh Zheng Yang Zhongzong. Suara sebenarnya dari Tao Xuan dari satu sisi berlalu ke Yang Dingtian. Dalam 2 hari terakhir, Ye Chen tidak membiarkan Zheng Yang Song makan sama sekali. Mereka sudah cukup. Alasan Ye Chen untuk menembak. Yang Dingtian mengerang sebentar, tetapi menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak, ini adalah wilayah Sekte Zheng Yang. Cheng Kun masih tidak bisa berkomitmen untuk melakukannya di tempatnya sendiri. Meskipun bakat Ye Chen tidak rendah, ia telah mengalahkan Sekte Zheng Yang 2 berturut-turut. Murid dari Dazen, tetapi di mata Cheng Kun, Ye Chen pada dasarnya tidak memiliki ancaman terhadap Sekte Zheng Yang. Jangan pikirkan itu, orang tua dari Sugeyu yang menculik Ye Chen. Dao Chuan mengutuk, dan kemudian dia tidak lupa menunjuk ke sisi yang berlawanan. Melihat itu, Sugeyu belum datang, dan Tuhan tahu kemana harus pergi lagi. Ini berarti bahwa sebelum ujian dimulai, jika Ye Chen tidak bisa kembali, dia akan menyerah. Chu Linger di sampingnya tidak bisa membantu tetapi menyela. Tidak masalah apakah dia berkelahi atau tidak. Chu Xuaner berkerut. Yang utama adalah di mana kita sekarang dan apakah dia masih aman. Begitu komentar ini keluar, kerumunan itu mengangguk polos. Di sini, Cheng Kun melirik ke arah Heng Yuezong, dan melirik Biyu, dan menemukan bahwa Sugeyu dan Ye Chen tidak ada di sana, dan matanya bersinar dengan tidak jelas. Tak satu pun dari mereka ada di sini. Terakhir kali seseorang mendobrak area terlarang, itu adalah ketidakhadirannya. Wu Changqing berkata dengan tergesa-gesa, akankah Sugeyu pergi ke area terlarang lagi? Cepat, Cheng Kun memerintahkan dengan cepat, pergi dan periksa area terlarang. Jika Sugeyu benar-benar mencuri ke area terlarang, kamu tidak harus memegang tanganmu. Jika Ye Chen juga ada di dalamnya, tidak masalah apakah dia hidup atau tidak. Segera, Wu Changqing mengambil sekitar selusin penatua langsung ke satu sisi, dan kemudian lebih banyak penatua mengikuti ke segala arah. Bagaimana situasinya? Ada keributan lain di tempat tersebut. Haruskah seseorang mencuri ke daerah terlarang Zheng Yang Song lagi? Sang Guanbo mengerang dan berkata tanpa lupa untuk melihat sisi Biou, dan menemukan bahwa lelaki tua Suge tidak datang, sepertinya telah memecahkan beberapa petunjuk. 80% adalah bahwa Sugeyu tidak datang, yang membuat mereka curiga. Si Tujin membelai dagunya. Senior tua ini selalu menjadi subjek pengikut yang terfokus. Untuk pertempuran besar seperti Zheng Yang Song, kita harus pergi ke daerah terlarang untuk memeriksa lagi. Sekarang, Chapter 230. Segera, Wu Changqing kembali dengan sekelompok tetua, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut pada Cheng Kun. Pada saat ini, Cheng Kun merasa tenang, dan tanah terlarang Zheng Yang Song adalah rahasia terbesar mereka, tidak hanya jiwa naga dari Taiksu Gulong yang disegel, tetapi juga urat nadi bumi. Ini tidak diketahui siapapun. Jika Ye Chen ada di sini, dia akan sangat gugup. Karena dia meninggalkan 9 avatar di Vena Roh Bumi, Wu Changqing pergi untuk memeriksa sebelumnya. Jika Wu Changqing menemukan avatarnya, bukankah itu tipuan? Untungnya, naga kuno Taiksu masih cukup dapat diandalkan. Bahkan sebelum Wu Changqing masuk, dia masih menyembunyikan Ye Chen. Meskipun disegel, tetapi caranya, Wu Changqing tidak bisa melihatnya. Dengan cara ini, ditentukan bahwa Sugeyu tidak berada di area terlarang, dan Cheng Kun hanya mengedipkan mata pada Wu Changqing. Wu Changqing menurut, dan melangkah ke atas panggung, murid sejati yang maju ke final, datang ke lotere. Segera, tubuh Xingling Jining Suang, biografi sejati kedua Zheng Yang Huayun, dan biografi sejati ketiga Zheng Yang Hanjun muncul di panggung tanpa urutan, tetapi hanya Ye Chen yang belum muncul. Ye Chen dari Heng Yuezong, apakah ini akan abstain? Wu Changqing melirik Yang Dingtian dan mengangkat dagunya sangat tinggi. Mata dan kata-katanya merah dan nyaris tidak provokatif. Yang Dingtian terdiam, berusaha mendapatkan waktu Ye Chen kembali tanpa menjawab. Namun, Wu Changqing tidak ingin memberinya kesempatan ini, dan berkata dengan nada aneh, Yang Daoyou, apa yang Anda maksud dengan tidak berbicara? Apakah itu abstain? Jika Anda abstain, Anda dapat mengatakannya. Dalam hal ini, kita tidak perlu membuang waktu tunggu dia. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Yang Dingtian berkata dengan ringan, saya tidak tahu apakah ada preseden untuk menunda pengundian 3 kasus ini. Wu Changqing mendengar bahwa dia tidak bisa membantu memandang Cheng Kun. Cheng Kun tersenyum pelan, Yang Dingtian, kamu meminta kami untuk menunggu Ye Chen, apa maksudmu? Kenapa bertanya lebih banyak jika kamu tahu? Oke, aku akan memberimu waktu ini. Cheng Kun berkata bahwa angin yang lembut dan lembut, perlahan-lahan memutar ibu jari di ibu jari. Bisakah dia berharap Ye Chen untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Daripada berpantang dari Ye Chen, dia lebih bersedia dikalahkan di platform pertempuran,
sehingga dia bisa memerintahkan murid-muridnya untuk membenarkan penghapusan Ye Chen di platform pertempuran, untuk menyelesaikan kebenciannya. Dengan cara ini, aku berterima kasih kepada Tuan Zheng Yang. Yang Ding Tian menutup matanya dan menunggu Ye Chen tiba. Karena keterlambatan waktu, tempat itu sunyi sementara. Waktu berlalu menit demi menit, seperempat jam, seperempat. Tapi Ye Chen masih tidak muncul, dan bahkan kursi Zhuge Yu kosong. Aku bosan. Bagaimana anak ini bangun? Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin menatap ke atas pada ketinggian 10.000 kaki saat ini. Terbang begitu tinggi, bukankah kau takut jatuh sampai mati? Dia sendirian? Tentu saja, dia tidak bisa terbang. Fuya juga melihat ke atas, seolah-olah dia bisa melihat puluhan ribu kekosongan dan Ye Chen, yang berjongkok di sana. Itu pasti dibawa kepadanya oleh Zhuge Yu, tapi bagaimana dengan orang-orang Zhuge Yu? Melemparkan ranah seseorang, ada artinya. Aku lebih baik menjatuhkannya, kata Xuan Chen, mendongak. Tidak perlu, kata Dong Huang dengan hati yang panjang, melihat ke belakang. Pada saat ini, Ye Chen masih berjongkok dalam 10.000 kaki kekosongan, menatap satu arah. Arah itu persis ke arah yang ditinggalkan Zhuge Yu, dan dia menunggu sepanjang malam tanpa melihat orang yang mengomel itu kembali. Omong kosongmu, kamu tidak akan melupakan Lao Su. Ye Chen mengisi mulutnya dengan kutukan dan tersenyum, bertanya-tanya apakah orang tua di Zhuge telah pergi, karena dia terlalu senang untuk melupakannya. Namun, malam ini, perubahan Ye Chen juga bagus. Yang paling penting adalah bahwa jiwanya terbenam dalam kekuatan dewa primitif itu. Seluruh jiwa ditutupi dengan cahaya putih terang, memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun hanya ada jejak kekuatan Dewa Yuan, jiwanya telah disublimasikan, terutama karena perasaannya tentang surga dan bumi. Dia jelas merasa bahwa kadang-kadang dia memiliki perasaan aneh yang istimewa, yaitu tubuhnya terintegrasi ke dalam surga dan bumi. Terlebih lagi, ia tampaknya mampu menangkap kekuatan misterius, dan sangat kuat yang seberat gunung, seluas laut, seluas dataran, dan seluas langit berbintang. Dia mengerti bahwa ini adalah kekuatan surga dan bumi di mulut Chulinger, tetapi kekuatan misterius dan kuat ini tidak pernah benar-benar dipahami. Sekarang 3 kontes besar telah dimulai. Meskipun sedikit kekuatan Yuan Shen terintegrasi, Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Ya, tapi ada hadiah dari Wu Wenlingdan. Nima, Zhuge Yu, kamu membunuh 1000 pedang. Barang ayahmu, bagaimana aku bisa mendengar orang memarahiku? Ye Chen baru saja akan berteriak padanya, dan sesosok muncul di sampingnya. Kamu tahu bagaimana cara kembali? Ye Chen tiba-tiba berdiri, menatap pria tua Zhuge dengan wajah hitam. Tidak mungkin, benda itu berlari dengan cepat, dan Lao Su mengejarnya sepanjang malam. Pria tua di Zhuge merentangkan tangannya, tetapi suasana hatinya masih sangat baik. Melihat posturnya, dia sudah mendapatkan kekuatan para dewa. Kalau tidak dia sudah muncul untuk sesaat, dia nyengir dan melompat setinggi 3 kaki. Cepat dan bawa aku turun, Ye Chen mengutuk. Ngomong-ngomong, apa masalahnya? Kamu tidak bisa mengejar ketinggalan, bahkan jika kamu mengejar, kamu tidak bisa melakukannya. Meskipun Zhuge Yu berkata dengan mulutnya, dia masih menggenggam Ye Chen dengan satu tangan, dan kemudian menukik ke bawah seperti pelangi. Ruang pertemuan di bawah masih sepi dan membosankan menunggu. Banyak orang tertidur dengan dagunya menunggu mata mereka dan bangun. Melihat Ye Chen belum kembali, dia berkata dengan tidak sabar, Ye Chen masih di sini, jangan datang, mari kita mulai jika Anda tidak datang. Tunggu seperti ini dan tunggu sampai jam berapa? Ayo, dia tidak bisa mengubah apapun ketika dia datang. Sudah 2 jam, dan sudah lama sekali. Suara tidak sabar di keempat sisi membuka mata Cheng Kun, yang memejamkan mata dan tetap membuka mata. Melihat Ye Chen belum kembali, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit penyesalan. Apakah dia ingin melihat kekalahan dan cacat Ye Chen? Dipentaskan. Dalam argumennya, Cheng Kun melirik Wu Changqing. Wu Changqing mengerti dan pergi ke platform pertempuran lagi. Pertama, dia melirik Yang Ding Tian dan kemudian berkata, bukan aku Zheng Yang Song yang tidak memberi Heng Yue kesempatan. Kalian semua melihatnya. Ye Chen takut dia tidak akan berani datang. Tidak heran saya sekte Zheng Yang, saya. Tunggu. Kata-kata Wu Changqing terputus sebelum dia selesai berbicara, dan suara itu datang dari atas. Hah, semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas ketika mereka mendengar kata-kata datang dari atas. Saat itulah saya menemukan bahwa 2 bayangan gelap dengan cepat melintasi kekosongan, dan terus tumbuh di mata semua orang. Melihat lebih dekat, itu adalah Ye Chen dan lelaki tua Zhuge. Aku turun dari atas. Ada semua suara yang salah di tempat kejadian. Kamu tidak tahu ini, kakek pergi untuk melihat bintang-bintang lagi. Kamu tidak harus terbang begitu tinggi untuk melihat bintang-bintang. Kamu bahkan tidak merasakan nafas, setidaknya 30.000 kaki di kehampaan, atau bahkan lebih tinggi. Chapter 231. Dalam perdebatan itu,
lelaki tua dari Zuge itu jatuh bersama Ye Chen, dan kemudian melemparkan Ye Chen ke platform pertempuran, sepertinya belum terlambat. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Ye Chen merangkak, dan ketika dia melihat mata indah Chu Xuaner, dia batuk lagi. Heng Yezong Ye Chen, datang ke sini untuk menggambar. Wu Changqing melirik Ye Chen, dan sudut mulutnya masih basah dengan senyum menyeringai. Kedatangan Ye Chen membuatnya senang melihatnya. Seperti Cheng Kun, dia juga ingin melihat ke tempat kekalahan Ye Chen dan pemukulan. Oke, Ye Chen berlari. Karena hanya ada 4 orang, lotere membutuhkan waktu kurang dari 10 detik. Setelah daftar duel diumumkan, Hua Yun, yang menghadapi Zheng Yangzong, tiba-tiba menunjukkan senyum dingin. Di sisi lain, Ye Chen memutar lehernya dengan keras. Nak, Lao Su telah menunggu lama. Ya, mereka berempat saling berhadapan dalam kelompok, dan lawan Ye Chen adalah Hua Yun. Adapun Jining Suang dan Han Jun, mereka secara alami dibagi menjadi satu kelompok, tetapi tidak masalah. Promosi terakhir adalah Jining Suang. Aku mengaku kalah. Benar saja, pada pertandingan pertama, biografi sejati ketiga Zheng Yang, Han Jun langsung mengangkat tangannya untuk mengakui kekalahan. Faktanya, ini hanya sebuah bentuk. Dengan atau tanpa perang, Jining Suang menang. Ye Chen, datanglah ke perang. Begitu kata-kata Han Jun jatuh, Hua Yun melangkah ke atas panggung dan berteriak pada Ye Chen. Bodoh. Ye Chen tidak langsung naik, tetapi berbalik untuk melihat Liu Yi, dan tersenyum. Kakak Liu, bisakah kamu meminjam pedang Tai Chi-mu untuk digunakan? Meskipun sedikit bingung, Liu Yi tersenyum sedikit dan mengeluarkan tangan pedang Taiji dan Ye Chen, dan tertawa. Kakak Ye, jika kamu bisa bertarung, kamu akan bertarung. Jika kamu tidak bisa bertarung, kamu akan menyerah. Tidak ada tekanan, memahami. Ye Chen membalikkan tangannya dan menutup pedang Taiji. Hua Yun adalah biografi sejati pertama dari Sekte Zheng Yang. Jika kamu tidak peduli, kamu tidak bisa mengakui kekalahan. Chu Xuaner juga menjelaskan, karena takut bahwa ketika Ye Chen seperti pintu luar Heng Yezong, dia akan mati. Sayang, aku mengerti. Ye Chen tersenyum, berbalik dan tiba-tiba melangkah ke atas panggung. Apalagi yang ingin kamu katakan, kamu bisa menjelaskannya terlebih dahulu. Begitu dia naik ke atas panggung, sebelum Ye Chen berdiri diam, suara samar Hua Yun terdengar. Wajah lucu itu, tangan Ye Chen mengawasi gatal, dan dia telah membuatnya menjadi jelas dalam kata-kata, bahwa dia akan menghancurkan Ye Chen dalam pertempuran ini. Ketika mereka bertarung dengan Sui Yin dan Bai Yi, mereka juga naik ke langit, kata Ye Chen sambil memutar lehernya, mengapa kamu ingin terbang dan berbicara dengan mereka? Napas yang baik, Hua Yun menghela nafas dengan dingin, dan segera mulai, melangkah keluar 3 atau 5 kaki, menutupi telapak kekuatan spiritual, dan membuat cahaya ungu yang besar. Aku bisa membunuh mereka, dan aku juga bisa membunuhmu. Ye Chen bahkan lebih kuat. Dia tidak mundur dan bergerak maju dalam 3 atau 2 langkah. Dengan setiap langkah, momentum akan naik tajam 1 poin. Ketika momentum naik ke puncak, ki dan darah naik seperti api, rambut hitam berkibar tanpa angin, momentum yang kuat mengejutkan penonton. Persetan, momentum anak ini tidak di bawah Hua Yun. Orang tua Zuge yang baru saja duduk terkejut. Tidak heran kamu bisa mengalahkan White Wing. Hanya momentum ini jauh di atas White Wing. Mata biru juga penuh keajaiban, mungkinkah dia menyembunyikan kekuatan sejak awal, tetapi dia hanya memiliki elemen manusia. Ah, apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Situ Jin dan Sangguan Bo sama-sama terkejut dengan kesombongan Ye Chen. Dibandingkan dengan kemarin, momentumnya tidak setingkat sama sekali. Chu Linger juga penuh kejutan ke arah Hang Yezong. Tetap saja, bocah ini telah menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Tersembunyi lagi, dia juga ranah manusia. Tapi momentum ini benar-benar di luar ranah manusia. Cuansi yang besar menghela nafas, raut terkejut oleh Yang Dingtian dan angin tanpa jejak. Tidak heran dia berani bertarung melawan Hua Yun. Dia sudah menghitung. Chu Xuaner menatap platform pertempuran sejenak. Sampai sekarang, dia tidak mengenal muridnya dan memiliki kekuatan sombong. Sebagai contoh, Situ Nan, termasuk Liu Yi dan Ni Feng, menggelengkan kepala mereka tak berdaya. Bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan Yang Dingtian, Cheng Kun di kursi tinggi matanya menyipit lebih dari sekali. Momentum dinasti Yuan seseorang sebanding dengan momentum biografi sejati kedua Zheng Yang. Bocah ini pada akhirnya, perasaan paling jelas di tempat kejadian adalah Hua Yun di atas panggung. Dia jelas merasakan tekanan dari Ye Chen, terutama momentumnya, yang membuatnya berpikir bahwa yang sebaliknya bukanlah seseorang, tetapi binatang buas yang kejam. Boom! Dalam suara kejutan dari kuartet, pukulan Ye Chen telah dipukul, dan telapak tangan Hua Yun menyesal. Di tempat, Ye Chen dan Hua Yun terguncang oleh 2 atau 2, masing-masing mengambil langkah mundur. Aku benar-benar membenci kamu. Hua Yun segera menutup tangannya, dan kemudian dengan cepat mengganti sidik jarinya. Tiba-tiba, dengan dia sebagai pusatnya, aliran udara mulai mengalir dengan cepat, dan kemudian mengembun menjadi udara pedang.
Banyak udara pedang tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan dan berbelok di sepanjang lintasan, membentuk badai angin pedang. Angin kencang dan menjerit. Dengan peluit Huayun yang sembrono, angin topan yang terbentuk oleh energi pedang bersiul ke arah Ye Chen. Dimanapun dia lewat, bahkan platform pertempuran padat ditandai dengan tanda pedang. Kisah nyata kedua, ada dua kuas. Ye Chen mencibir, tubuhnya tiba-tiba berdiri diam, dan pedang Taiji ternyata. Di bawah pertunjukan, ujung pedang menunjuk pada gas pedang badai, formasi pedang Tianji. Hah. Tiba-tiba, pedang-pedang terbang keluar, dan mereka juga menyatu pada mereka sendiri, akhirnya mengembun menjadi pedang-pedang naga, membanting pedang-pedang badai dengan ganas. Boom! Raungan berdering, dan pedang kedua belah pihak pecah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan runtuh dalam sekejap. Pedang patah, dan keduanya juga bergerak di detik yang sama. Long Tianyin. Huayun meraung, dan memutar tangannya untuk membuat segel besar. Selama periode itu, ada raungan naga, dan bayangan naga ilusif berputar. 8 tinju liar. Ye Chen tidak jatuh ke angin, dan Bahuang bertarung tak terkalahkan dengan pukulan, dan tembakannya keras dan sombong. Ia meninju naga dan segel besar, dan bahkan Huayun terkejut dan mundur 2 atau 3 langkah. Pada saat ini, kera Ye Chen melompat mendekati jarak dari Huayun. Pandangan Huayun kejam, dan dia menembak dengan jari. Kamu bisa mengantisipasi itu. Ye Chen telah berbalik dan berbalik lagi. Dengan satu jari Huayun, dia dengan kuat membunuhnya di depannya. Hol, segera, deru binatang itu terdengar. Ye Chen menunjukkan pertempuran jarak dekat dari kemarahan binatang buas itu. Dia seperti binatang buas yang turun gunung. Jalan keluar dari sarung tangan itu bahkan aneh sampai kadang-kadang seperti harimau, kadang kera yang sengit, kadang-kadang seperti singa, kadang-kadang seperti serigala. Air mata, tangan, kaki, lutut, bahu digunakan bersama, setiap sendi di tubuh menjadi senjata yang ganas. Tidak hanya itu, setiap kali dia menembak, ada auman binatang buas, dan ada juga gambar hantu binatang itu, yang sangat aneh. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.